Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Surya Bimantara. Saya seorang mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika dari kampus Unisnu Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan penerapan teknik data mining, khususnya market basket analysis atau analisa keranjang belanja. Jadi untuk studi kasus saya ini, saya menggunakan data real penjualan dari toko dropship saya di mana saya berjualan itu di platform e-commerce selama beberapa bulan ini. Nah, yang saya pakai datanya itu bulan Juni. Nah, alasan kenapa saya memilih data ini itu karena saya sebagai penjual, saya ingin mengetahui secara pasti pola pembelian pelanggan. Jadi barang apa saja yang sering dibeli secara bersamaan. Nah, tujuan utamanya adalah menemukan pola tersembunyi tersebut agar kedepannya saya bisa merancang strategi promosi paket bundling yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Nah, untuk mencapai tujuan ini, saya itu memilih menggunakan algoritma a priori. Nah, kenapa algoritma tersebut saya pilih? Karena algoritma tersebut sangat efisien, akurat, dan telah menjadi standar yang umum digunakan di dunia bisnis retail, di mana algoritma tersebut digunakan untuk mengolah ribuan riwayat transaksi demi menemukan hubungan sebab akibat antar produk itu secara matematis. Penasaran seperti apa prosesnya? Simak terus videonya sampai habis. Sebelum kita masuk ke pengkodean, di sini saya menggunakan Google Colab nantinya untuk memproses datanya. Nah, teman-teman sekarang bisa melihat data-data yang nantinya akan kita proses, data penjualan saya di bulan Juni. Nah, di data ini ada sedikit tantangan. eh, jadi, jika ada pelanggan yang membeli lebih dari satu barang dalam satu pesanan atau multi item, itu terkadang sistemnya itu mengosongkan ID transaksi pada baris barang kedua dan seterusnya. Nah, format yang kosong ini itu kita harus perbaiki dulu di tahap preprocessing agar nantinya algoritma a priori itu bisa membacanya dengan benar. Kita mulai pada step yang pertama, yaitu kita harus mengupload data ke Google Lab. Jadi teman-teman bisa ketik di Chrome, eh, ketik saja collab.research.google.com, lalu teman-teman bisa buat new notebook. Setelah itu di sebelah kiri itu ada icon folder atau files. Teman-teman klik icon upload, lalu upload data yang sudah teman-teman persiapkan. Nah, di sini saya menggunakan data penjualan saya di bulan Juni. Lanjut ke step yang kedua, yaitu import library dan load data. Yang pertama itu ada import pandas SPD, di mana kita memanggil library bernama pandas atau disingkat PD yang merupakan spesialis pengolah data berbentuk tabel. Lalu selanjutnya ada from M1 extend, frequent hingga titik-titik association underscore rules. Nah, di mana kode ini itu saya gunakan untuk mengimpor modul rumus matematika khusus untuk algoritma a priorinya dan aturan asosiasi dari library bernama MLX10. Nah, selanjutnya ada kode warnings dot filter warnings dalam kurung ignore, di mana itu untuk memerintahkan sistem Python untuk menyembunyikan tulisan warning peringatan merah agar tidak merusak pemandangan layar ketika nanti ditampilkan. Selanjutnya ada kode df sama dengan pd.read underscore csv hingga sep sama dengan petik, koma petik, itu adalah kode untuk membaca file juni.csv atau file dari data yang sudah saya persiapkan. Nah, dengan aturan pemisah antar kolom berupa tanda koma, lalu memasukkannya ke dalam wadah penampung data yang bernama df. Selanjutnya ada kode yang bernama df.head dalam kurung, di mana kode tersebut untuk menampilkan cuplikan 5 baris teratas dari data df tadi. Jadi, barisan kode ini itu sebagai langkah pertama yang harus kita lakukan, di mana kita harus memanggil library yang dibutuhkan, yaitu pandas untuk memanipulasi data tabel dan MLX10 itu untuk menjalankan algoritma a priorinya. Nah, selanjutnya ada fungsi warnings
ignore itu untuk meredam notifikasi peringatan bawaan dari sistem Google Colab agar nanti outputnya atau hasil outputnya itu terlihat rapi. Nah, setelah membaca file CSV-nya, nanti itu akan ditampilkan 5 baris pertama datanya yang terbaca. Nah, dari sekian banyak atribut yang ada itu nanti, kita hanya akan fokus pada dua kolom utama saja, yaitu kolom kode pesanan dan kolom nama produk. Selanjutnya, kita dapat run kodenya, lalu seperti inilah hasil dari run kode tersebut. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adanya pesan peringatan deprecation warning. Nah, teman-teman tidak perlu panik. Jadi ini tuh murni peringatan internal dari server Google Colab saja terkait format waktu yang sudah kadaluarsa gitu atau sudah lama di sistem mereka. Jadi bukan error dari kode kita. Nah, selanjutnya yang kedua itu di mana setelah kita run ternyata benar ya, muncul tabel 5 baris pertama dari dataset juni.csv yang sudah saya persiapkan tadi. Jadi tabel ini itu membuktikan data itu berhasil terbaca sempurna dari bulan kolom yang ada di tabel tersebut. Nantinya itu seperti yang saya bilang tadi, kita hanya akan fokus pada kode pesanan dan nama produk saja. Selanjutnya adalah step yang ketiga, yaitu preprocessing data atau pembersihan data. Nah, di sini teman-teman bisa membuat sel baru, lalu bisa menambahkan kode-kode untuk preprocessing datanya. Di sini saya telah menambahkan beberapa kode. Untuk kode yang pertama itu ada df kurung kurawal. Untuk kode yang pertama itu ada df kode pesanan .ffill, di mana ffill itu singkatan dari forward fill ya. Jadi ini tuh perintah untuk mengisi sel atau kotak yang kosong dengan cara mengcopy value atau nilai dari sel tepat di atasnya gitu. Lalu selanjutnya ada baris df kode pesanan nama produk. Jadi di sini nanti itu kita hanya akan fokus pada dua kolom saja, yaitu kolom kode pesanan dan nama produk. Lalu selanjutnya ada kode .dropna dalam kurung. Nah, di situ fungsinya untuk menghapus baris yang nilai produknya itu benar-benar kosong atau not a number atau yang bertuliskan NaN. Selanjutnya ada kode str.strip. Itu fungsinya untuk menghapus kelebihan jarak spasi di awal atau di akhir teks. Misalnya copy, namun di awal kata copy atau dan di akhir kata copy itu ada spasinya gitu. Nah, itu diubah menjadi copy tanpa spasi gitu, baik di awal dan di akhir. Selanjutnya ada fungsi atau kode len. Len dalam kurung df underscore clean. Nah, di situ fungsinya untuk menghitung total jumlah baris yang tersisa setelah dibersihkan. Jadi di tahap pre-processing ini kita itu akan uh, mengisi data yang kosong ya atau kolom yang kosong terutama di kode pesanan dengan metode ffill tadi atau forward fill. Jadi artinya itu sistem nanti itu akan menyalin ID dari baris atasnya agar barang-barang yang dibeli bersamaan tetap masuk ke ID transaksi yang sama. Seperti itu. Nah, setelah itu saya juga akan membuang atribut yang tidak diperlukan kayak menghapus baris yang kosong atau memiliki spasi yang berlebih. Jadi di sini nanti saya akan hanya menampilkan 10 baris pertama saja menggunakan fungsi head dalam kurung 10 agar tampilan presentasi di layarnya nanti setelah di-run itu tidak terlalu penuh. Namun secara sistem total data yang saya pakai yaitu ada 1200 sekian itu sudah bersih dan siap diproses. Kita lanjut ke step yang keempat, yaitu transformasi matriks. Di sini saya sudah menulis beberapa kode. Yang pertama itu ada group by, kode pesanan atau dan nama produk. Itu di mana saya ingin mengelompokkan data berdasarkan ID transaksi dan nama barangnya. Lalu selanjutnya ada kode count, itu untuk menghitung jumlah barang per transaksi tersebut. Lalu yang selanjutnya ada kode unstack, itu untuk memutar kolom nama produk dari yang tadinya itu berjejer memanjang ke bawah menjadi berjejer ke samping sebagai judul kolom atau header.
Nah, selanjutnya ada kode fill NA dalam kurung 0 itu untuk mengisi seluruh kotak yang kosong atau barang yang tidak dibeli di transaksi itu dengan angka 0. Selanjutnya ada kode dev encode underscore units dalam kurung X di mana itu nanti akan membuat fungsi buatan sendiri bernama encode underscore units. Jadi jika angka X itu kurang dari sama dengan 0, maka akan berubah jadi 0. Jika lebih dari sama dengan 1, maka berubah menjadi 1. Jadi intinya itu adalah mengubah quantity jadi menjadi data biner gitu. Selanjutnya ada kode basket.map dalam kurung encode underscore units, di mana ini nanti untuk menerapkan fungsi pengubah angka biner yang ada di atas ke seluruh isi tabel basket. Nah, selanjutnya kita run kodenya, dan sebagaimana yang teman-teman bisa lihat, berikut ini hasilnya. Jadi gambar di atas ini itu memperlihatkan tabel matriks keranjang belanja yang ukurannya itu tertera sebagai 5 baris kali 268 kolom. Nah, angka 268 ini itu menandakan bahwa terdapat 268 jenis variasi produk unik yang terjual di toko saya gitu. Nah, tabel ini tuh sekilas tampak dipenuhi oleh angka 0, eh, namun ini tuh sangat logis karena dari 268 pilihan barang, seorang pembeli itu rata-rata hanya memborong satu atau dua barang per transaksi, sehingga ratusan kolom barang lainnya itu otomatis terisi angka 0 karena tidak ikut terbeli gitu. Selanjutnya kita akan lanjut ke step yang kelima. Di step yang kelima ini, kita akan mengeksekusi algoritma a priorinya. Ada beberapa kode yang sudah saya tulis. Yang pertama itu ada from mlextend .frequent hingga import a priori. Jadi ini tuh untuk sebagai penegasan saja, saya ingin memanggil ulang rumus algoritma a priorinya. Selanjutnya ada kode a priori dalam kurung basket.sets itu hingga use underscore call names sama dengan true. Jadi ini tuh adalah kode penentu. Jadi basket underscore sets itu adalah data matrix kita tadi. Lalu selanjutnya min underscore support sama dengan 0,002 itu adalah perintah di mana kita akan mencari produk yang minimal dibeli itu 0,2% dari total transaksi. Selanjutnya kita use underscore call name sama dengan true, itu artinya agar outputnya nanti menampilkan nama asli produk, bukan angka urut. Selanjutnya ada kode frequent underscore item sets dalam kurung length hingga ke length dalam kurung x. Jadi itu nanti untuk membuat kolom baru bernama length yang isinya itu adalah hasil perhitungan otomatis menggunakan rumus length. Nah, nanti itu hasil perhitungan otomatis itu dari jumlah barang di dalam paket item set tersebut. Apakah satu barang, dua barang, atau tiga barang, dan seterusnya gitu. Selanjutnya ada kode sort underscore values dalam kurung by sama dengan support, ascending sama dengan false, di mana di sini akan mengurutkan urutan tabel mulai dari nilai support atau tingkat kelarisan yang paling tinggi. False itu artinya menurun dari atas ke bawah. Jadi di tahap ini itu kita akan mengeksekusi algoritma a priori. Jadi kita akan menetapkan nilai minimal support itu sebesar 0,002 atau sekitar 0,2%. Mengingat variasi produk dari data saya itu yang cukup banyak, jadi kemungkinan tuh kecil ada orang yang membeli dua jenis barang yang persis dan sama itu berulang kali, yang secara kebetulan gitu. Jadi itu sangat kecil. Jadi batas kelarisannya itu saya sesuaikan agar pola yang spesifik itu tetap bisa terdeteksi. Nah, selanjutnya kita dapat run kodenya. Selanjutnya teman-teman bisa melihat pada hasil setelah kita run pada step yang kelima ini. Jadi gambar di atas itu memperlihatkan daftar produk terlaris berdasarkan perhitungan algoritma a priori. Pada kolom support, kita bisa melihat nilai persentase kelarisannya. Contoh saja satu barang ya, yang nilainya itu 0,08%, 0,089. Itu adalah mocha pot.
yang berarti produk itu sendiri telah menyumbang hampir 8,9% dari total seluruh transaksi. Sementara itu, ada kolom blank di mana untuk mengindikasikan jumlah variasi barang dalam kombinasi tersebut. Jadi fakta bahwa angka 1 itu mendominasi peringkat atas membuktikan bahwa pelanggan itu umumnya lebih sering bertransaksi barang satuan. Jadi meskipun tidak terlihat di layar, kombinasi pasangan barang length sama dengan 2 itu sudah berhasil tersalin oleh algoritma di baris-baris bawah untuk dievaluasi pada step 6 nanti. Nah, selanjutnya adalah step yang terakhir yaitu step yang keenam, association rules atau aturan sebab akibat. Di sini saya sudah menulis beberapa kode. Yang pertama itu ada baris kode association underscore rules hingga min underscore threshold sama dengan 1.0, di mana kode ini itu nanti untuk memerintahkan sistem untuk mencari aturan sebab akibat dari daftar barang laris di tahap sebelumnya. Filter dasarnya itu menggunakan metric leaf dengan syarat nilainya itu minimal 1.0. Selanjutnya ada kode rules, leaf hingga rules confident. Nah, di sini itu kodenya untuk melakukan pemfilteran ekstra pada hasil tabel yang bernama rules, di mana sistem nanti hanya akan mengambil baris yang nilainya leaf, di mana sistemnya nanti itu hanya akan mengambil baris yang nilai leaf-nya di atas 1.2 atau 1,2. Dan nilai kepastian confidence-nya itu di atas 0,1 atau 10%. Selanjutnya ada kode hasil underscore akhir dot sort values hingga ascending sama dengan false, di mana kode ini itu untuk mengurutkan tabel hasil underscore akhir dari nilai leaf atau kekuatan hubungan yang paling tinggi ke yang rendah. Selanjutnya kode hasil underscore akhir itu ada antecedent dan consequence, di mana kode ini tuh untuk mengatur agar tabel akhir yang dicetak atau ditampilkan ke layar hanya kolom-kolom yang relevan saja. Misalnya antecedent itu sama dengan pemicu atau sebab, dan consequence itu akibatnya gitu. Oke, selanjutnya saya akan run kodenya dan berikut ini hasilnya. Jadi untuk hasilnya ini menampilkan tabel association rules, aturan sebab akibat yang menjadi inti dari seluruh analisa ini. Jadi angka acak di sebelah kiri yang kayak 23, 26, 0, 1 itu hanyalah nomor indeks dari baris asli yang posisinya itu acak gitu. Nah, selanjutnya fokus utamanya pada gambar ini itu atau hasil ini itu ada pada antecedents atau barang pemicu atau penyebabnya, dan konsekuen atau barang akibatnya gitu. Nah, di sini hasilnya itu luar biasa. Jadi kita dapat mendapati nilai lift itu mencapai 50,47 antara produk gelas ukur lab dan gelas takaran. Dan ada juga yang nilai liftnya itu 41,29 antara produk set pembersih kopi dan sendok takar. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, mengingat nilai lift lebih besar daripada satu saja, itu sudah membuktikan adanya korelasi kuat. Angka 40-50 ini itu juga sudah menjadi bukti matematis tak terbantahkan bahwa kedua kelompok atau produk barang tersebut itu memiliki kecocokan atau pembelian bundling yang sangat ekstrim gitu. Jadi customer biasanya akan membeli uh, kedua produk ini secara bersamaan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulan daripada praktek-praktek yang sudah kita lakukan tadi itu, uh, analisa-analisanya itu dapat memberikan saya sebuah insight gitu, di mana berdasarkan tingginya korelasi nilai lift tadi, strategi bisnis yang bisa saya lakukan itu adalah membuat paket bundling alat kopi dan paket bundling gelas ukur di toko Shopee saya gitu. Nah, strategi cross-selling ini itu didukung kuat oleh data dan diharapkan nantinya itu dapat mendongkrak efisiensi penjualan di toko saya. Jadi mungkin cukup sekian video praktek pada video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sekian presentasi saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.